Ini ada 4 orang, tidak apa-apa seadanya. Jadi saya akan menerangkan yang ini. Ini sebenarnya bisa dihitung dengan Excel. Bisa dihitung dengan Excel. Misalnya, contohnya ini. Bisa dihitung dengan Excel. Nah, jadi soal itu nggak pernah sama. Jadi Anda harus membuat sendiri, tidak bisa menyalin pekerjaan yang sudah ada. Karena soalnya berbeda terus. Nah, ini DT-nya 3 jam. Mungkin nanti DT-nya 275. Beda lagi. Jadi nggak akan begitu darinya beda, persamaannya juga akan berbeda. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, ini sudah 4 orang baru. Baru 4 orang. Tidak nambah ya enggak apa-apa seadanya. 4 orang sudah enggak apa-apa. Nah, kembali lagi ke ini. Ya. Kemarin saya buatkan tugas itu 40, 90, 140, 150. Nah, debitnya. Debit inflow-nya. Nah, ini beda. 40, 85, 140, 200, 250. Dan seterusnya sampai 40 kembali ke normal. Nah, masing-masing dengan waktu DT 3 jam. Storage tampungan waduk atau volume waduk 2,25 kali 10 pangkat 6 H besar pangkat 1,2. H besarnya 13 plus H kecil. H kecilnya tinggi muka air diukur dari mercu bangunan pelimpah. Sedangkan debit outflow-nya 22 kali 45 H pangkat, ini bukan 2/3 ini keliru ini. Ini 3/2 pangkatnya. Ini bukan 2/3, tapi 3/2. Nah, 3 ini salah tempat. 3, kok gede terus? Ya, ya udah diakali. Dinaikkan lewat mana di sini? Admit, siapa yang datang? Dinaikkan. Kalau nggak mau pakai ini aja saya yang daripada kelama-lama pakai ini aja. 3/2 dah. Nah, kayak gini. Atau 1,5. 3/2 atau 1,5. Hitunglah perubahan kedalaman di atas mercu pelimpah H2 dan Q2. Nah, penyelesaiannya menggunakan hukum kontinuitas perubahan tampungan waduk, yaitu I rata-rata DT min O rata-rata DT sama dengan perubahan tampungan S2 min S1. S2 adalah tampungan akhir, S1 tampungan awal. Nah, I rata-rata itu, nah ini sama. Udah kayak gini aja. I rata-rata sama dengan I1 ditambah I2/2. O rata-rata O1 ditambah O2/2. Nah, kemudian debit outflow-nya 22 kali B, H pangkat 3/2 meter kubik per detik. Nah, B-nya 45. Nah, terus dimasukkan dalam persamaan ini. Persamaan hukum kontinuitas, persamaan perubahan tampungan.
I1 ditambah I2 per 2 kali dt dikurangi O1 ditambah O2 per 2 kali dt sama dengan S2 min S1. Nah ini di dt-nya dimasukkan tadi 3 jam. I-nya I1, I2 juga ada masing-masing tadi, datanya lengkap. Yang belum tahu adalah O1 dan O2 belum diketahui karena masih dalam persamaan fungsi H. Demikian juga S. S itu tampungan. Itu juga dalam persamaan H. 2,2 kali 10 pangkat 6 2,25 kali 10 pangkat 6 H besar pangkat 1,2. Nah, besarnya 13 ditambah H kecil. Nah, terus dimasukkan. Nah, persamaannya diubah. Nah, persamaannya diubah. S2 min 1 dipindahkan S2 min S1 berarti persamaannya dipindahkan ke kanan ya. Ini persamaannya dipindahkan ke kanan karena S2 min S1 tetap di sini. Kemudian ditambah, ini tandanya min, pindah ke sana jadi plus. Kemudian yang ini dari plus dipindah ke sana jadi minus. Mestinya. Iya kan? Oke. Nah, sekarang dt-nya dimasukkan 3 jam. 3 jam itu, nah, dt per 2 itu 5.400 detik. Itu dari mana? dt 3 jam. 3 jam didekatin detik. 3 kali 60 kali 60 itu 3.600. 3.600 kali 3, 10.800 bagi 2, 5.400. Nah, kemudian yang ini semua dibagi 5.400. Nah, semua dibagi 5.400. Yang O1 dan O2 itu ya tinggal O1 tinggal O2 karena 5.400 itu adalah dt per 2. Demikian juga I1 ditambah I2 ini juga hilang. Nah, sekarang yang harus dibagi ini yang S2 dan S1. S2 itu 2,25 kali 10 pangkat 6 dibagi 5.400. Ini kalau dihitung sama dengan 416,667. 12 atau 13 tadi. Ini kok 12, 13, ini 12 ini keliru. 13 ditambah H. Jadi ini harusnya 13. Ini keliru, salah tulis. Yang bawah benar tapi. Salah tulis karena diuai ini supaya tidak di kalau orang nyontek keliru. Orang nyontek ketahuan. 13, ini sudah benar yang bawah. Nah, jadi ini 416,667 kali 13 plus H2 pangkat 1,2 dikurangi 13 plus H1 pangkat 1,2. Nah, ditambah O1 kali O2. O1-nya berapa tadi? 22 kali B. B-nya 45, 22 kali 45 itu. Ya. Gimana? Permisi Pak, ini di partisipan masih ada yang belum di-admit. Oh, yang belum di-admit ya. Admitnya mana tadi orangnya? Di-admit di mana tadi? Ya, di mana ya? Bentar, Pak. Partisipan Pak di Zoom. Lah iya, di partisipan di Zoom. Oh, di partisipan. Oke, partisipan. Ini saya klik. Oh, kok kayak gitu? Kok bentar. Partisipan ini ada 9, ada 8 orang sudah. Nah, gimananya? Tadi ada muncul tapi mau malah hilang. Tapi ini yang muncul baru 5 orang. Tapi yang di sana tadi ada 9 orang. Kok bisa begitu ya?
Oke, bentar. Karena stop dulu apa? Biar kelihatan. Kalau stop kan kelihatan semuanya. Boleh sih Pak, boleh. Kalau stop kan rekamannya masih tetap jalan kan orang nggak mati tuh ya. Mati itu kalau stop di sini, kalau stop di rekaman baru mati. Kalau stop sini kan hanya stop layar aja. Oh, Iya, apa di biasa yang setahu saya sih gitu, Pak. Di stop. Ya, stop screen. stop screen aja. Sekarang mana Iya, orangnya? di Gimana? partisipan kayaknya belum ada yang masih belum di-admin gitu. Ini partisipan, saya klik. Ini muncul hanya Iya, 5 orang. Tapi di sini ada 9. Di yang ya kayak apa? Admit Bu. Lah iya ya saya emit tadi kan uh, recording ini enggak apa-apa masih recording. Mana orang? Ini kan ada 9, artinya ini partisipannya ada 8, 9 saya. Nah, cuman ngekliknya gimana? Di Oh, ini Pak, aja ada admit all ini, admit all ini, ya ya admit all, admit all. Nah, ya udah masuk sekarang. Ada 10 tambah 1. Sudah masuk ini. Kayaknya sudah masuk. Iya, sudah ada 10 orang termasuk saya. Oke. Sekarang saya ulang lagi. Ini. Share. Ya. Ini tuh kalau ngerjakan kayak gini, itu bisa dikontrol karena kita ngitungnya di sebelah sini. Jadi itu nah, ini keterangannya di sini, kemudian nah, kemudian yang di sini itu untuk hitungan, ini bisa dibuat 2 atau 3 ini. Insert, insert kolom. Nah, ini itu untuk hitungan. Jadi ngitung misalnya, nah misalnya ini hitungan apa? 2000, 2.250.000. Nah, ini dibagi 5.400 hasilnya 416. Jadi ini untuk kontrol kalau hitungannya itu benar. Tapi dengan kalkulator ya boleh. Karena ujian nggak boleh pakai komputer. Ujian nggak boleh diketik. Kalau diketik terus dipinjamkan kawannya diganti nama, nggak boleh. Ujian harus ditulis tangan. Siapa yang diketik nilainya nilai terendah. Akan saya buat seperti itu. Yang kemarin juga. Kemarin akhirnya ngaku tak panggil orangnya, tiga-tiganya datang ngaku yang ngerjakan siapa, yang anu siapa, tapi nilainya sama, tidak beda. Nah, nilainya nilai terendah. Nah, makanya harus ditulis tangan. Nah, ini kalau latihan ya boleh untuk kayak gini, tapi latihan nulis, latihan menghitung juga perlu. Nah, ini 2.250.000 dibagi 5.400 itu saya hitung di sini ketemu tulis berarti saya tulis di sini. Nah, 22 kali 45 saya tulis di sini. 22.2 kali 45 ketemu 99. Nah, terus ini lagi apa ini 500 ini. Kok ada angka 504 ini angka dari mana ini? Nah, ini kan persamaannya tadi menjadi ini.
416,667 kali H besar pangkat 1,2 minus H besar pangkat 1 pangkat 1,1 plus O1 O2 dikurangi I1 I2. Nah, sehingga ini menjadi fungsi. Nah, ini 416, lah ini keliru. Nah, ini 416 bukan 415. Nah, karena hitungan itu, ini hitungannya 416 ini di atas ini. Terus, lah ini persamaannya, ini persamaan fungsi H. Fungsi H2, jadi yang variabel itu H2, H1-nya sudah ditetapkan, sudah tertentu. Jadi variabelnya H2. Jadi H2 ini, H1 ini sudah tertentu, H2 ini juga variabel, H1-nya juga tertentu. I1, I2 juga sudah tertentu, diketahui. Nah, kalau ini hitungannya ditabelkan, ini beda. Tapi yang hitungan secara analisis routing itu ada di sini. Ini, jadi ada di ini, di layar paling depan ini analisis routing. Ya sama, anunya sama. Tapi di sini kok 12 ini gimana? Kita lihat. Ya, ini memang 12. Jadi yang sana tadi beda. Nah, ini beda lagi. Kalau sana tadi 99, kalau sini O-nya itu 82,5. Jadi ini yang 37,5. Nah, ini yang sama persis dengan buku. Kalau tadi itu udah modifikasi soal. Yang ini sama dengan buku. Nah, 3 jamnya sama, menghasilkan 5.400. Nah, fungsi H-nya ini 370,37 kali 12 plus H2 pangkat 1,1 dikurangi 12 plus H1 pangkat 1,1 plus O2 ditambah O1. Delta T per 2-nya sudah bagi dari 5.400 itu menjadi ini. Nah, jadi terus I1 I2 sama persamaannya. Ya, ini fungsi H2. Kemudian nah, ini fungsi H2 ini data tinggi muka air di atas mercu awal H1 sudah diketahui. Debit inflow juga sudah diketahui. Sehingga persamaan ini di atas merupakan persamaan dengan variabel H2. Sehingga dapat diturunkan ke dalam H2. Jadi persamaan fungsi H2 ini didiferensikan karena kita akan menggunakan rumus Newton-Raphson yaitu H1 H2I plus 1 sama dengan H2I dikurangi fungsi H2 per fungsi aksen H2. Nah, itu menggunakan garis arah dari fungsi. Kalau Anda membaca teori Newton-Raphson yang saya kirim di video, itu fungsi garis itu, garis fungsi kuadrat itu dibuat garis arah. Nah, garis arah yang memotong sumbu X. Yang vertikal itu Z atau fungsi X min 0, sedangkan yang horizontal X0 min X1. Nah, garis arah itu tangen. Garis arah sama dengan Y dibagi X. Nah, terus menghasilkan persamaan Newton-Raphson ada di video di Elinas. Coba saja nanti dilihat. Nah, jadinya persamaan Newton-Raphson ini. XI plus 1 sama dengan XI minus fungsi XI per fungsi aksen XI. Nah, fungsi aksen ini adalah turunan. Nah, kalau fungsi H2-nya ini, fungsi aksen H2-nya, ini diturunkan, pangkatnya 1,1 diturunkan ke depan menjadi 407,407. Ini yang H2. Yang H2 di sini 1,5 atau 3/2 maju ke depan. Dikalikan 82,5 sama dengan 123,75.
Nah, ini fungsi aksen H2, 102,75. H2 1,5 dikurangi 1, tinggal setengah. 4 ditambah 407,407 kali 12 plus H2 pangkat 1,1 dikurangi 1, jadi 0,1. Nah, terus ini digunakan persamaan Newton-Rason. Persamaannya ini XI plus 1 sama dengan XI min fungsi XI per fungsi aksen XI. Atau kalau H2 dari H2I plus 1 sama dengan H2I dikurangi fungsi H2I per fungsi aksen H2. Nah, ini fungsi aksen H2. Yang atas fungsi H2. Nah, sekarang terus Newton-Raphson. Persamaan Newton-Raphson. Nah, ini untuk DT yang pertama, hitungan DT yang pertama. DT yang pertama itu debit pertama ke debit kedua. Itu selang waktunya 3 jam DT. Debit yang pertama itu 40, debit yang kedua ini itu debit yang keduanya berapa ini? Kalau nggak tahu tulis, ada harusnya. Debit yang keduanya 90. Nah ini. 40 tambah 90. Nah, terus tadi sampai di sini. Terus asumsi pada DT yang pertama, artinya DT yang pertama itu pada debit 40 ke 90. Itu asumsinya H1 sama dengan 0. Jadi H1 itu bisa konstan, tapi dianggap sama dengan 0. Artinya itu tepat pada sisi atas mercu. Jadi tidak melimpas. Airnya tidak melimpas pada debit 40 itu. Nah, dan untuk trial pertama, kan ini kan trialnya kan H2. Jadi untuk trial pertama, berarti yang ini H2, trial pertama ini dianggap sama dengan 0. Kalau ini H2 2, kalau ini H2 1. H2 1-nya sama dengan 0. Dianggap saja. Jadi tidak 0, dianggap. Kalau H1 itu diasumsikan, bukan, ini memang ditetapkan 0. Jadi H1 ditetapkan 0. Kalau H2 iterasi. Jadi H2 dimisalkan 0, kalau tidak 0 berarti salah, berarti mengikuti yang benar. Nah, ini ditetapkan 0. Jadi iterasi yang pertama dianggap 0, maka ini 370,37 kali 12 plus H2, karena dianggap 0 berarti di sini 0. Terus dikurangi 12 plus H1. H1 memang 0. Memang 0 pada saat awal debit itu airnya tidak melimpas. Jadi 0, memang dianggap 0. Jadi ini dikurangi ini berarti kan sama. 12 dikurangi 12 berarti 0. Berapa saja kali 0 ya 0. Sedangkan yang ini juga H2 0, H1 0, jadi 0 juga. Sehingga tinggal hanya minus 40 plus 90, jadi minus 130. Jadi fungsi H-nya adalah minus 130. Sekarang fungsi aksennya 123 kali H2 pangkat setengah. Ya H2-nya 0, ya ini 0. Sekarang yang ini. H2-nya 0. Tapi ini ada 12. 12 pangkat 01 kali 407,407. Jadi 12 pangkat 01 itu berapa? Dihitung, kemudian dikalikan 400 ini. Kalau dihitung sama dengan 522,33197. Sehingga persamaan H2I plus 1 sama dengan H20 dikurangi kurang 130 per 522,33197.
sama dengan 0,2488. Ternyata H2-nya, H21-nya tidak 0. Tidak 0. Ternyata tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini dianggap H2 yang benar. Kalau ini dianggap H2 yang benar, maka diisikan ke dalam hitungan. Jadi H2I ini tidak 0 ini dipakai pada iterasi berikutnya. Nah, iterasi berikutnya berarti H2I plus 1 sama dengan H2I. H2I-nya 0,2488. Min fungsi H2 per fungsi aksen H2. Sekarang fungsi H2-nya, H2-nya tidak 0, tapi ini. Nah, jadi, tapi H1-nya tetap 0. Jadi persamaannya ini. Nah, fungsi H2 itu 370,37 kali 12 plus H2 pangkat 1,1 dikurangi 12 plus H1. H1-nya 0 kan, berarti 12 saja. 12 pangkat 1,1. Nah, demikian juga yang 82,5, yang outflow-nya 82,5 kali H2. H2I, H2I-nya ini 0,24884. Pangkat 3/2 minus 130. Kalau dihitung sama dengan 10 plus. Nah, kemudian menghitung fungsi aksennya. Fungsi aksen adalah 123,75 kali H2I. H2I-nya sudah dihitung tadi, ketemu 0,24. Nah, ini kan sudah habis. Ternyata 40 menit sudah berjalan. Masih 10 menit lagi, masih 10 menit lagi ya. Kita kebut. Nah, 10 terus dimasukkan fungsi aksennya ketemu 585. Fungsi aksen 2-nya. Fungsi 2 aksennya. 525. Terus 585,142. Terus dihitung H2-nya. H2-nya dihitung. Nah, ternyata berubah 0,231149. Nah, iterasi berikutnya lagi H2I yang ini dianggap yang benar, maka ini dipakai untuk iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya menjadi ini. Ini. Terus fungsi H2-nya kalau dihitung ketemu 0,2. 0,0204. Fungsi aksennya ketemu 582. Sehingga H2I plus 1-nya sama dengan 0,231114. Nah, kalau ini sudah 4 angka di belakang koma sama, tidak berubah. 0,2311. Berarti 4 angka. Jadi ini dianggap benar. Kalau sudah dianggap benar, dimasukkan dalam debit. Masukkan dalam persamaan debit. Nah, kalau dihitung sama dengan 9,1667 meter per detik. Langkah berikutnya. Nah, ini kan DT yang pertama. Sekarang DT yang kedua. DT yang kedua itu ini H2 ini, H2 hasil hitungan ini 0,23114 ini dipakai sebagai H1 pada DT berikutnya. DT berikutnya debitnya kan berubah, bukan 40-90 tapi 90-140. Nah ini persamaannya. Persamaannya masih mirip. Nah, hanya H1-nya diganti ini, H2-nya belum tahu akan dicari. Nah, H1-nya ini. Min 90 plus 140. Fungsi H2-nya kalau diselesaikan menjadi ini. Yang sederhana, fungsi H2 sama dengan 370,37. Nah, ini 82. Min 6039,83. Fungsi aksennya masih sama. Nah, terus iterasi yang berikutnya H2I plus 1, iterasi pertama H2I-nya yang pertama sama dengan 0, dimisalkan sama dengan 0. Nah, setelah dihitung, sama, cara sama, ternyata tidak 0, tapi 0,6541. Nah, ini dipakai untuk iterasi berikutnya, sama caranya tadi. Iterasi berikutnya,
Nah, ternyata pada iterasi berikutnya ketemunya 0,58284. Dicoba lagi untuk iterasi berikutnya lagi. Ternyata iterasi berikutnya ketemu H2I plus satunya ketemu 0,5825. Nah, ini dianggap tetap. Nanti coba sekali lagi, ini mesti sama, 0,5825. Tidak berubah. Jadi, ini dimasukkan ke dalam persamaan debit keluaran 82,5 kali H pangkat 3/2. Hasilnya 36,773. Dan seterusnya untuk DT-DT yang lain. Nah, itu ceritanya. Jadi nanti untuk DT yang ketiga, tadi kan 1, 2, sudah. DT yang ketiga, H1-nya menggunakan H2 ini, 0,5825. H2-nya dihitung dengan cara tadi. Nah, itu nanti ujian harus dilakukan seperti itu, nggak boleh menggunakan tabel. Tabel kan tidak bisa menggunakan kalkulator, harus menggunakan komputer. Nah, ujian tidak boleh menggunakan komputer, jadi Anda tidak bisa membuat tabel. Jadi harus dihitung satu-satu, ditulis seperti ini, sak dapatnya. Maka ada soal yang mudah, ini bukan sulit, tapi memakan waktu. Ini juga mudah, tapi butuh waktu. Butuh waktu dan kecekatan menulis dan menghitung. Nah, ini butuh waktu dan kecepatan menulis dan menghitung. Maka kerjakan yang mudah itu dengan baik dan benar. Jangan yang mudah gambarnya jelek, ngitungnya salah, sehingga hilang kesempatan nilai. Yang sulit tidak akan selesai. Karena waktunya hanya dibatasi 110 menit, 2 jam kurang. Zaman sekarang, kalau zaman saya dulu 2,5 jam juga bisa. Sekarang nggak boleh. Dibatasi hanya 2 jam maksimum. Itu untuk 3 SKS, kalau 2 SKS harus kurang. Nah, ini dan seterusnya. Nah, kalau dibuat tabel sebenarnya bisa. Ini dihitung secara tabel. Nah, persamaannya tadi ini H2. H1 0 kan, H2 dicoba dulu dengan 0. Ternyata tidak 0, 0,24 ini. Kita besarkan ya. Nah, tadi perhitungan tadi itu ditabelkan sini. Tapi kan tabel tidak bunyi. Nah, kita harus bunyi. Nah, ini dimisalkan hanya 0. H1-nya memang harus 0, dinolkan karena tepat tidak ada aliran di atas mercu. Kemudian H2-nya pertama iterasi H2, hukum Newton-Raphson ini, H2I plus 1 sama dengan H2I plus min fungsi H2 per fungsi aksen H2. Nah, pertama dinolkan. Nah, terus 130, ini kan ini hasil hitungan, ada rumus ini. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi ada rumusnya. Jadi bukan diisi-isi aja, ada rumusnya. Kemudian hasilnya 2I plus 1 itu ternyata 0,2488. Nah, 0,2488. Terus dihitung fungsi dimasukkan ke fungsi H2 ketemu 10. Ini sudah mau habis ini 10. Terus fungsi aksennya 585. Dihitung H2-nya 0,2341149. Terus dihitung lagi. Oh, 0,2. Oh, ini 82. Lah, ini ketemu 0,23114. Dianggap sama. Terus kalau dianggap sama, ini H2-nya, kemudian debitnya dimasukkan ini. Nah, terus ngitung delta T yang kedua. Ini delta yang kedua, debitnya 90 sama 140 ini. Nah, H1-nya tidak 0 lagi, tapi H2 ini dipakai sebagai H1. H2 pertamanya H2I pertamanya dianggap 0. Dihitung ternyata tidak 0, 0,654. Terus ini fungsi aksennya, ini fungsi H2-nya, ini fungsi aksennya.
terus dihitung dan seterusnya ini. Tapi ini dibuat tabel hitungannya. Nah, dibuat tabel, ini DT yang ketiga. Pertamanya ini 0 juga kan. Nah, ketinggiannya ini 0. Terus H2 ini yang 9866 ini dipakai sebagai H1 DT yang berikutnya. Jadi DT yang berikutnya itu 190 sampai 240. Nah, kayak gini dan seterusnya sehingga diperoleh ini debit outflow-nya. Nah, setelah itu digambarkan. Gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gambar ini tadi data itu digambarkan seperti ini. Ini ngitungnya belum selesai. Belum selesai sehingga gambarnya kayak gini. Kalau selesai gambarnya bagus. Ini belum selesai. Tandanya belum selesai mana? Nah, ini masih 80. Belum 40 yang bawah ini belum. Kalau ini sudah, gambarnya agak lumayan bagus. Seperti contohnya yang ini. Nah, gambarnya bisa bagus kayak gini. Ini gambar yang hitungannya sampai selesai. Sampai bawah ini, sampai 40 sampai 1, 2, 3, 4, sampai 40 datar. Nah, kayak gini gambarnya. Ini gambar routingnya. Ini inputnya. Jadi ada penghematan atau pengecilan peredaman sekitar 30%, 25 sampai 30%. Nah, dengan ini. Jadi seperti ini. Ini waktunya sudah mau habis. Ya nanti kalau nggak habis ya nggak apa-apa diteruskan. Tapi kalau habis ditutup. Nanti kalau mau dilanjutkan lagi, dibuka lagi untuk tanya jawab. Sampai di sini ada yang mau